Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mas, perkenalkan di sini nama saya Gandhi, saya dari Stika Subandi. Beberapa hari yang lalu saya kesini bertemu dengan orang tua Mas ya, Pak Jenggot ya. Nah, kemarin bilang. Iya, nah saya di sana mewawancarai Pak Jenggot terkait dengan masalah kesehatannya gitu Mas. Nah jadi sekarang di sini saya ingin berbincang-bincang sedikit dengan Mas terkait ini Mas, terkait kesehatan yang dialami sama Pak Jenggot itu. Nanti bisa kita bicarakan sama-sama untuk mencari jalan keluarnya gimana gitu ya. Iya, siap. Baik. Di sini saya membutuhkan waktu tidak lama, sekitar 10 menit saja gitu. Gimana Mas? Ya mungkin silakan. Apa Mas mungkin ada acara keluar atau gimana? Oh, gampang sih. Bisa saya pending. Siap. Jadi sebelumnya saya belum kenal sama Mas. Nah, ya itu. Saya juga bingung tadi manggilnya siapa. Mas bisa panggil saya Gandhi aja. Oh, Gandhi. Iya, Gandhi aja. Kalau boleh tahu Masnya dengan Mas siapa ya? Panggil aja Dinar. Dinar ya? Dinar. Oke. Jadi Mas Dinar di sini Dinar anak dari Pak Jenggot ini. Iya, betul. Baik. Jadi sebelum kita mulai saya mau tanya ini Mas. Bagaimana kegiatan keseharian Pak Jenggot di rumah gitu Mas, tentang masalah ini ya, mungkin mohon maaf depresinya Pak Jenggot karena kesepiannya Pak Jenggot gitu Mas, bisa diceritakan mungkin masalah-masalah Ya, kalau masalah keseharian Pak Jenggot ya. Iya. Mungkin kalau saya sendiri sih belum tidak tahu secara detail ya, karena memang saya kan juga bekerja setiap harinya kan. Meskipun di rumah ya mungkin cuma hari Sabtu Minggu aja. Kalau saya perhatikan sih ya semenjak dia pensiun itu ya dia memang mudah emosi ya. Mungkin karena belum terbiasa kali ya dengan kegiatan yang monoton itu. Jadi ya kadang sempat dari itu hal-hal sepele pun sempat dia emosikan. Misalnya pada saat itu saya membuka keran kamar mandi. Terlalu ya, padahal kamar mandinya masih dalam, bukan saya buka lebar-lebar kan. Itu saya dimarahin. Katanya bikin pengeluaran airnya jadi besar katanya. Jadi saya juga bingung, kenapa ini dimarahin saya? Ya mungkin itu faktor ini ya Mas, Pak Jenggot kan biasanya beraktivitas terus di rumah sendirian, jadi merasa tertekan lah di rumah sendirian gitu. Apalagi Masnya kan kerja, jadi gak ada temennya di rumah gitu Mas. Baik, di sini kita kita gali sama-sama masalah-masalah yang timbul pada permasalahan Pak Jenggot tadi. Nanti kita cari solusinya bersama-sama Mas. Jadi saya di sini akan menjelaskan terlebih dahulu Mas mengenai stresor. Stresor itu faktor yang menjadi penyebab dari masalah Pak Jenggot tadi, seperti marah-marahnya Pak Jenggot gitu. Kita akan cari itu terlebih dahulu. Jadi di sini stresornya ada beberapa. Yang pertama itu dari faktor lingkungan Mas. Jadi contohnya gini, kalau faktor lingkungan itu Pak Jenggot biasanya kan beraktivitas atau bekerja dengan banyak orang lah. Jadi dia itu berinteraksi dengan orang-orang lain gitu Mas, melakukan kegiatannya bersama-sama dengan orang lain. Nah pasca pensiunnya dia kan di rumah sendirian Mas, jadi faktor itu bisa menjadi salah satu penyebab Pak Jenggot itu jadi mudah marah, jadi dia merasa kehilangan powernya untuk melakukan aktivitas dengan orang lain gitu Mas. Nah kemudian yang kedua itu ada namanya faktor komunikasi antar keluarga Mas. Nah jadi saya mau tanya dulu, bagaimana komunikasi Masnya dengan Pak Jenggot ini, atau istri atau ibu Mas dengan Pak Jenggot itu? Ya kalau memang Pak Jenggot ini ya memang agak sulit sih Mas buat komunikasi, karena ya memang dari awal dia lebih menutup diri atau gimana? Dia lebih suka untuk berdiam diri Mas. Kadang dia kalau dia lagi ketimpa masalah gitu di kantornya, nah dia kadang lebih
menyelesaikan diri sendiri daripada membagikannya cerita kepada keluarga itu. Berarti dipendam sendiri Nah, gitu ya Mas. betul. Dipendam sendiri. Mungkin itu salah satu faktor juga yang bisa menyebabkan pikirannya atau anunya jadi mudah marah gitu, emosian gitu Mas. Baik. Kemudian yang ketiga ini dari faktor internal Mas, dari Pak Jenggotnya sendiri, moodnya Pak Jenggot. Jadi semisal Pak Jenggot lagi apa ya, lagi senang beraktivitas, misalkan Masnya, Pak Jenggotnya itu cerita kalau dia senang bercocok tanam gitu Mas. Nah, pada saat bercocok tanam mungkin Masnya sedikit apa ya, bilang kalau Pak sudah sore, sudah tolong hentikan dulu atau mungkin melakukan kegiatan lain untuk mandi, sholat dan sebagainya. Mungkin kalau Mas mengucapkan itu mungkin Pak Jenggot itu merasa tersinggung karena dia lagi senang dengan kegiatannya gitu Mas. Jadi dia itu marah gitu loh. Nah, kemudian faktor kebiasaan. Nah, kebiasaannya yang tadi yang pertama saya sebutkan tadi ya, biasanya berinteraksi dengan temannya, dia menjadi sendiri. Yang biasanya ketawa-ketawa sama temennya, dia tidak ada teman di rumah gitu Mas. Dari beberapa faktor-faktor yang sudah dijelaskan tadi Mas, mungkin opsi apa yang akan kita ambil sama-sama supaya dapat mengurangi mengurangi tingkat depresinya Pak Jenggot ini Mas? Apa mungkin bisa melalui komunikasinya, kita nanti sama-sama merujuk ini sama-sama berkomunikasi lah dengan Pak Jenggot supaya Pak Jenggotnya bisa bisa terbuka ke keluarganya gitu kan. Jadi dia dapat menceritakan apa masalah yang dihadapinya, jadi tidak dipendam sendiri gitu Mas. Kemudian opsi yang kedua, Masnya bisa melakukan ini dari faktor kebiasaannya. Nah, faktor kebiasaannya nanti kalau Mas mau milih yang ini, nanti kita buatkan semacam daftar kegiatan Bapak Jenggot. Jadi rondonya gitu ya? Nah, ronde iya. setiap harinya. Jadi pagi Pak Jenggot itu harus ngapain, siangnya, malamnya, sampai kembali ke pagi lagi gitu Mas. Nah, kemudian opsi yang ketiga yaitu gangguan mood. Nah, gangguan mood ini kita harus menganalisa dulu. Jadi Masnya tiap hari itu harus perhatikan Pak Jenggot ini dia bakal marah ketika melakukan kegiatan apa. Maksudnya diperhatikan faktor apa yang membuat Pak Jenggot itu mudah marah gitu Mas. Nah, dari 3 opsi itu yang mana yang sekiranya Masnya ini mudah buat dilakukan gitu Mas? Kalau saya sih dari ketiga opsi itu ya lebih prefer yang opsi kedua nih Mas. Opsi kedua, berarti yang dari kebiasaan ya. Nah, baik. Kalau memang dari faktor kebiasaan itu nanti saya bantu untuk membuatkan rundownnya gitu Mas. Nanti bisa mungkin kalau Ibu Mas ada waktu, kita bisa buat rundownnya bareng-bareng untuk rundown acaranya Pak Jenggot ini ya Mas. Nah, baik. Kemudian baik, setelah nanti misal kapan ya, kira-kira Masnya ada waktu kapan Mas? Minggu ini? Boleh minggu ini ya, semakin cepat sih lebih bagus. Masnya kerja kalau boleh tahu hari apa aja ya Mas? Kebetulan juga ya saya kerjanya Senin sampai Jumat gitu ya Mas. Berarti Sabtu Minggu kosong ya? Ya kosong. Bagaimana kalau hari Sabtu sore atau Minggu pagi saya kembali ke sini Mas? Oke, boleh. Kita susun rundownnya buat Pak Jenggot nanti. Nah, baik. Jadi itu saja yang saya lakukan pada hari ini. Mungkin Masnya ada yang ingin ditanyakan Mas terkait Pak Jenggot atau rundown gitu?
masalah opsi ini ya, kira-kira semisal nih Iya. sampai tengah perjalanan ternyata opsi ini kurang sesuai gitu, apakah bisa kita disusun ulang gitu Nah, opsinya? kalau itu tergantung kesepakatan dari keluarga, Mas. Oh iya. Jadi misal kita sudah melakukan yang kondisi ini, kebiasaannya buat rundown gitu. Nah, kemudian rundown itu tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, kita nanti diskusi lagi sama keluarga, apa yang menjadi kendala atau yang menjadi kendala rundown ini tidak berjalan sesuai rencana. Kita cari masalahnya lagi, kita aduk lagi, kita carikan solusi yang baru. Pokok saya ingin membantu Mas dan keluarga mengembalikan apa ya, mengembalikan kondisi Pak Jenggot seperti sebelum-sebelumnya gitu, Mas. Iya. Baik. Mungkin ada pertanyaan lainnya, Mas? Oh ya, mungkin ini pertanyaan sengaja ya. Iya, iya. Khawatirnya saya nih, kira-kira ini kan memang di awalnya Pak Jenggot kan ya memang udah emosi itu ya. Iya, iya. Tapi apakah ada kemungkinan nggak kalau Pak Jenggot memang bisa kembali ke sesuai Kalau awal itu? menurut saya, Mas, kalau kita melakukan bersama-sama di keluarga ini, kita melakukan komunikasi yang baik dengan Pak Jenggotnya merasa nyaman, merasa aman berada di lingkungan sekitar kita. Saya bisa, bukan menjamin ya, kan menjamin saya nggak bisa jamin. Saya bisa apa ya, kira-kira 90% lah kemungkinan itu ada, Mas. Oh, ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi, Mas? Ya, dan cukup Sudah mungkin itu cukup aja. ya. Ya. Nah, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti pertemuan selanjutnya hari Sabtu atau Minggu ya, Mas? Ya. Nanti saya akan kembali lagi ke sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.